Selamat datang di kanal kami. Hari ini, kita akan menjelajahi pasir waktu untuk mengungkap 6 penemuan bangunan kuno teratas di gurun pasir. Lanskap gersang ini, yang sering dianggap tandus dan keras, menyimpan rahasia peradaban masa lalu. Bergabunglah dengan saya saat kita memulai perjalanan ke beberapa sudut bumi yang paling terpencil dan tidak ramah. Kita akan menggali sisa-sisa kota yang dulu berkembang, mengagumi keajaiban arsitektur, dan mempelajari misteri yang terus menggelitik para arkeolog dan sejarawan. Dari kota Ubar yang hilang, yang diselimuti legenda dan kisah bisikan, hingga Sphinx Giza yang penuh teka-teki, sebuah bukti kecerdikan dan ambisi manusia, kita akan mengungkap kisah-kisah yang terukir di batu dan dibisikkan oleh angin gurun. Jauh di dalam gurun Rub al-Khali yang sunyi, yang dikenal sebagai Empty Quarter di Arabia Selatan, terdapat sebuah kisah yang sama menawannya dengan pasir itu sendiri. Ini adalah kisah Ubar, sebuah kota yang disebutkan dalam teks-teks kuno dan cerita rakyat setempat. Sebuah tempat yang dikabarkan telah ditelan oleh gurun sejak lama. Selama berabad-abad, Ubar dianggap hanya sebagai legenda, isapan jempol belaka yang hilang ditelan waktu. Namun, pada tahun 1990-an, dengan menggunakan kombinasi citra satelit dan peta Badui kuno, para penjelajah memulai pencarian yang luar biasa. Kegigihan mereka membuahkan hasil. Di bawah bukit pasir yang bergeser, mereka menemukan sisa-sisa kota yang membeku dalam waktu. Tembok-tembok besar yang dulunya menjaga kota metropolitan yang ramai muncul dari makam berpasir mereka. Menara-menara yang sekarang terfragmentasi mengisyaratkan sebuah kota yang megah dan penting. Ubar, yang dulunya merupakan pusat perdagangan dupa kuno yang ramai, menemui ajalnya, bukan ditelan pasir seperti yang disarankan legenda, tetapi diklaim oleh runtuhnya dataran tinggi batu kapur tempat kota itu dibangun. Peristiwa geologis ini, sebuah pengingat nyata akan kekuatan alam, menjerumuskan kota itu ke bumi, melestarikannya selama berabad-abad di bawah gurun yang tak kenal ampun. Saat ini, reruntuhan Ubar berdiri sebagai bukti kecerdikan penduduknya dan kekuatan alam yang tak henti-hentinya. Perjalanan kita sekarang membawa kita ke gurun Sudan yang tak kenal ampun, di mana di sepanjang tepi sungai Nil, sebuah peradaban pernah berkembang. Ini adalah kerajaan Kush, sebuah kerajaan yang kuat, yang bahkan menyaingi Mesir yang perkasa. Di sini, di tengah lanskap yang gersang, berdiri piramida Meroe, sebuah bukti kecakapan arsitektur orang Kush dan kontras yang nyata dengan piramida tetangga utara mereka yang sudah dikenal. Piramida-piramida ini, meskipun skalanya lebih kecil, tidak kalah mengesankan, jumlahnya mencapai ratusan dan menghiasi lanskap gurun, seperti penjaga gunung. Sudut-sudut piramida Meroe yang curam dan sempit, konstruksi unik mereka, membedakan mereka dari rekan-rekan Mesir mereka. Dihiasi dengan ukiran rumit yang menggambarkan adegan kehidupan dan kepercayaan agama Kush, mereka menawarkan gambaran sekilas ke dalam budaya yang berbeda dari, namun dipengaruhi oleh tetangga Mesir mereka. Di dalam piramida-piramida ini, terdapat makam raja dan ratu Kush, tempat peristirahatan terakhir mereka, yang dihiasi dengan harta dan persembahan. Perhiasan emas, tembikar yang dibuat dengan rumit, dan senjata berbicara tentang peradaban yang kaya dan canggih. Piramida Meroe berdiri sebagai pengingat yang kuat akan sebuah kerajaan yang berkembang selama berabad-abad, meninggalkan jejak yang tak terhapuskan pada sejarah wilayah tersebut dan sekitarnya. Mereka adalah bukti warisan abadi orang Kush, sebuah peradaban yang, meskipun sekarang hilang di telan waktu, terus memikat imajinasi kita. Penjelajahan keajaiban kuno kita sekarang membawa kita ke tepi Danau Nasser di Mesir, di mana sosok-sosok kolosal yang diukir di tebing batu pasir berdiri sebagai penjaga waktu. Ini adalah kuil Abu Simbel, sebuah pencapaian monumental arsitektur Mesir kuno dan bukti kekuatan Firaun Ramses II. Diukir langsung ke batu hidup, fasad kuil agung didominasi oleh 4 patung kolosal Ramses sendiri, masing-masing setinggi 20 meter. Sosok-sosok yang mengesankan ini, wajah mereka lapuk oleh angin gurun selama berabad-abad. Tampaknya menatap zaman, pengingat bisu akan kekuatan Firaun. Melangkah ke dalam kuil agung berarti memasuki dunia kemegahan yang menakjubkan. Interiornya adalah simfoni dalam batu, dengan pilar-pilar menjulang yang dihiasi dengan ukiran rumit yang menggambarkan adegan kemenangan Ramses dalam pertempuran dan hubungannya dengan para dewa.
Kuil yang lebih kecil, yang didedikasikan untuk istri tercinta Ramses, Nefertari, tidak kalah mengesankannya. Patung-patungnya, meskipun skalanya lebih kecil, sama elegannya, kecantikannya diabadikan dalam batu. Kuil Abu Simbel bukan hanya monumen untuk ego seorang Firaun, melainkan bukti keterampilan dan kesenian para arsitek dan pengrajin Mesir kuno. Perjalanan kita melalui pasir waktu sekarang membawa kita ke jantung Yordania, di mana sebuah ngarai sempit, yang dikenal sebagai Sik, mengarah ke sebuah kota yang diukir di permukaan batu yang tipis. Ini adalah Petra, kota Nabatea yang hilang, bukti kecerdikan manusia dan mahakarya teknik. Saat kita menavigasi Sik yang berliku, dinding batu pasir yang dipahat oleh alam dan waktu, tampaknya menutup di sekitar kita. Antisipasi membangun dengan setiap langkah, sampai akhirnya, ngarai terbuka untuk mengungkapkan pemandangan paling ikonik di Petra, perbendaharaan. Diukir di permukaan tebing batu pasir, perbendaharaan dengan kolom-kolomnya yang menjulang tinggi, ukiran yang rumit, dan arsitektur yang terinspirasi Helenistik adalah pemandangan yang menakjubkan. Itu berdiri sebagai bukti keterampilan orang Nabatea sebagai arsitek dan penguasaan mereka atas teknik hidrolik yang memungkinkan mereka untuk berkembang di lingkungan yang gersang ini. Tetapi Petra lebih dari sekadar perbendaharaan. Saat kita menjelajah lebih dalam ke kota yang hilang ini, kita menemukan banyak makam, kuil, dan tempat tinggal. Semuanya diukir di tebing batu pasir yang berwarna-warni. Biara, yang dicapai dengan menaiki lebih dari 800 anak tangga, menawarkan pemandangan lanskap sekitarnya yang menakjubkan. Ekspedisi kita sekarang membawa kita ke jantung Gurun Suriah, di mana sebuah oasis pernah berkembang. Sebuah bukti ketahanan manusia dan persimpangan peradaban. Ini adalah Palmyra, pengantin gurun, sebuah kota yang kemegahan dan keindahan arsitekturnya menyaingi Roma itu sendiri. Muncul dari kabut panas yang berkilauan, reruntuhan Palmyra membangkitkan rasa kagum dan melankolis. Dulunya merupakan pusat yang ramai di jalur sutra yang menghubungkan timur dan barat, jalan-jalan Palmyra yang berkolom, kuil-kuil besar, dan makam-makam yang rumit berdiri sebagai pengingat yang mengharukan akan masa lalu yang gemilang. Kuil Bel, yang didedikasikan untuk dewa Mesopotamia, berdiri sebagai bukti budaya sinkretis Palmyra, memadukan gaya arsitektur Romawi dengan pengaruh timur. Tiang-tiang yang menjulang tinggi, sekarang mengarah ke langit seperti jari-jari kerangka, dulunya menopang atap yang rumit, bukti kekayaan dan kecanggihan kota. Agora, yang dulunya merupakan pasar yang ramai, menggema dengan hantu para pedagang, dan pelancong dari negeri yang jauh. Teater, dengan panggung dan tempat duduknya yang terawat sangat baik, berbicara tentang kecintaan pada seni dan hiburan. Perjalanan kita melalui pasir waktu berpuncak di jantung Mesir kuno, di dataran tinggi Giza, di mana sebuah teka-teki kolosal telah memikat umat manusia selama ribuan tahun. Ini adalah Sphinx Agung Giza, makhluk mitos dan legenda. Tatapannya yang penuh teka-teki tertuju selamanya di cakrawala. Diukir dari satu blok batu kapur, Sphinx adalah mahakarya seni dan teknik Mesir kuno. Tubuh singanya yang melambangkan kekuatan dan kekuasaan, dipadukan dengan kepala manusia yang secara tradisional dianggap mewakili Firaun Khafre, pembangun piramida kedua di Giza. Sphinx telah berjaga-jaga di dataran tinggi Giza selama lebih dari 4.500 tahun, saksi bisu bagi bangkit dan jatuhnya kerajaan. Ciri-cirinya yang lapuk oleh angin gurun dan badai pasir selama berabad-abad memiliki kualitas abadi, mengundang kita untuk merenungkan misteri masa lalu. Tujuan sebenarnya dari Sphinx tetap diselimuti misteri. Apakah itu dewa pelindung yang melindungi jiwa Firaun di akhirat? Atau apakah itu simbol kekuasaan kerajaan, bukti kekuasaan Firaun atas alam? Terima kasih telah menonton. Jika Anda menikmati perjalanan ini melalui sejarah kuno, jangan lupa untuk menyukai, berkomentar, dan berlangganan untuk konten yang lebih menarik. Pasir gurun, yang dulunya dianggap tandus dan tak bernyawa, telah menunjukkan diri sebagai penjaga waktu, melestarikan warisan peradaban yang telah lama lenyap. Dari kota Ubar yang hilang hingga Sphinx Giza yang penuh teka-teki, keajaiban kuno ini mengingatkan kita pada kecerdikan, kesenian, dan semangat umat manusia yang abadi. Mereka berdiri sebagai bukti sejarah kita bersama dan sumber daya tarik yang tak ada habisnya untuk generasi yang akan datang. Bergabunglah dengan kami lain kali
Saat kami terus menjelajahi keajaiban planet kita, mengungkap rahasia yang tersembunyi di dalam lanskapnya yang beragam, dan mengungkap misteri dunia kita.